Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun engkau berada, aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa merahmatimu. Di antara kita tidak ada ikatan darah, dan tidak pula ada ikatan kekeluargaan. Mungkin kita tidak saling mengenal, namun itu tidak terlalu penting bagiku. Yang terpenting adalah engkau saudaraku seiman dan sekeyakinan. Demi Allah, pemilik langit dan bumi beserta isinya, aku mencintaimu karena Allah. Konsekuensi dari cinta dan persaudaraan adalah saling mengingatkan, terutama pada perkara-perkara sangat penting dalam hidup ini, baik di dunia maupun di akhirat. Ada pertanyaan yang cukup mengganjal dalam hatiku. Semoga engkau tidak tersinggung. Meskipun engkau tersinggung, namun pertanyaan ini tetap kutanyakan, karena aku tahu persoalan ini begitu penting bagimu, bagiku dan bagi kita semua. Apa yang menghalangimu untuk sholat? Sekali lagi pertanyaannya, apa yang menghalangimu untuk sholat? Tahukah Anda bahwa garis demarkasi antara iman dengan kekufuran dan kesyirikan adalah salat? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bainar rajul wa bainal kufri wasyirk tarkus shalah." Antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Apa yang menghalangimu untuk sholat? Tidakkah engkau tahu saat penghuni neraka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ternyata penyebab utama mereka masuk neraka sakar adalah karena dahulu waktu di dunia mereka termasuk dalam barisan orang-orang yang tidak sholat. Apa yang menghalangimu untuk sholat? Bukankah Tuhanmu mewajibkan sholat 5 waktu walaupun dalam keadaan mempertaruhkan nyawa satu-satunya dalam pertempuran? Sholat itu bernama sholat khauf, yaitu sholat yang dilakukan saat peperangan dan kondisi dalam keadaan mencekam dan menakutkan. Apa yang menghalangimu untuk sholat? Bukankah Tuhanmu tetap mewajibkan sholat meskipun hambanya dalam kondisi sakit? Bila tidak mampu sholat berdiri, boleh melaksanakan sholat sambil duduk. Bila tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka boleh sholat dalam posisi terbaring. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma qala, dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida. Jika kamu tidak mampu salat berdiri, maka engkau salat dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Dan jika kamu tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka boleh sholat dalam posisi berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Imam An-Nasai menambahkan, fa illam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jika tidak mampu, maka dengan terlentang. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apa yang menghalangimu untuk sholat? Bukankah Tuhanmu tetap mewajibkan sholat walaupun dalam kondisi tidak mendapatkan air untuk bersuci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil? Ternyata ada alternatif dengan menggunakan bahan paling mudah didapat, yaitu bertayamum dengan debu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa' falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Dan jikalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau seseorang di antara kalian baru saja buang hajat atau menggauli wanita, kemudian tidak mendapatkan air,
maka kalian lakukanlah tayamum dengan tanah yang baik. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Tidaklah Allah menghendaki untuk menjadikan beban bagi kalian, melainkan Allah berkeinginan untuk membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Saudaraku, apa yang menghalangimu untuk sholat? Bukankah nabimu di detik-detik terakhir kehidupannya masih saja mengingatkan umatnya tentang pentingnya sholat? An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hina hudira ja'ala yaqul as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sakarat, beliau bersabda, jagalah sholat dan budak-budak kalian. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Saudaraku, apa yang menghalangimu untuk sholat? Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dia dalam keadaan sholat dan dia terluka parah, ususnya robek sampai pingsan tak sadarkan diri. Begitu siuman yang pertama kali ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Tidak ada alasan bagi seorang sudah balik, tidak gila dan tidak tertidur untuk tidak melaksanakan sholat, kecuali bila dia seorang wanita dan dalam keadaan haid dan nifas. Saudaraku, setelah mendengarkan penjelasan ini, apa yang menghalangimu untuk sholat? Dari yang mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.